Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, uhayyikum sabahal khair wa kaifa halukum jami'an. Alhamdulillah, arjukum fi sihatin wa afiyah. Hayya bina nata'allam al-lughata al-arabiyyah lil fasli sadis wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-fursah sanata'allam anil madah as-sa'ah. Tayyib, alaikum an tahtamu jayyidan wa an tasma'u bisima'in jayyid. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada kesempatan ini Ustazah akan mengajak kalian siswa-siswi kelas 6 untuk belajar bahasa Arab dengan tema as-sa'ah. Adapun pada pelajaran as-sa'ah ini kita akan membahas kalimah tanya untuk meminta informasi tentang jam atau waktu, yaitu kalimah kam sa'ah, dan kalimah tanya wa fi ayyi sa'ah. Kemudian kita juga akan membahas at-tarakib, al-qira'ah wal hiwar. Baiklah anak-anakku sekalian, sanab tadi kita mulai. Hayya bina an nulakin min alfadin min madatis sa'ah. Mari kita melafadzkan, mengucapkan lafad-lafad yang berkaitan dengan as-sa'ah. Minas sa'atil wahidah hatta as-sa'ah as-saniyata asyarah. Jadi kita akan mulai mengucapkan kata as-sa'ah dari jam 1 sampai jam 12. Istami'u jayidan wa antakulu jama'atan. Takuluna marratan saniyah wa awalan sa'akulu lakum. Fa'alaikum an tu'idu marratan ukhra ba'di. Fahimtum? Ya. Ikuti ya semuanya. As-sa'atul wahidah. As-sa'atul wahidah. As-sa'atu tsaniyah. As-sa'atu tsaniyah. As-sa'atu tsalisah. As-sa'atu tsalisah. Baik, as-sa'atul wahidah adalah jam 1, as-sa'atu tsaniyah adalah jam 2, dan as-sa'atu tsalisah adalah jam 3. Tayyib ayuhat tulab wa talibat, sanastamir. Kita lanjutkan kepada lafad berikutnya. As-sa'atu rabi'ah. As-sa'atu rabi'ah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atul khamisah. As-sa'atus sadisah. As-sa'atus sadisah. Ya. Ayuhat tulab al-mahbubun, as-sa'atul rabi'ah adalah jam 4. As-sa'atul khamisah adalah jam 5. As-sa'atul sadisah adalah jam 6. Oke. Tayyib. Sanastamir ilal ibarah al-jadidah. Kulu jama'atan as-sa'atu sabi'ah.
as-sa'atu sabi'ah, as-sa'atu thaminah, as-sa'atu thaminah, as-sa'atu tasi'ah, as-sa'atu tasi'ah. Ya, as-sa'atu sabi'ah artinya jam 7. As-sa'atu thaminah artinya jam 8. As-sa'atu tasi'ah artinya jam 9. Kita lanjutkan kembali. Sanastamir wa nakhtu ilal ibarah al-jadidah. Ya, sanab tadi kita mulai lagi. As-sa'atul ashirah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyata asyarah, as-sa'atul hadiyata asyarah, as-sa'atul thaniyata asyarah, as-sa'atul thaniyata asyarah. Ya, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6, as-sa'atul ashirah adalah jam 10. As-sa'atul hadiyata asyarah adalah jam 11. Sedangkan as-sa'atul thaniyata asyarah adalah jam 12. Taib. Ba'da dzalika, setelah kita mengucapkan lafaz-lafaz min alfadhi mina madati sa'ah, dari lafaz-lafaz tentang jam. Alaikum antumarrinu wa antudarribu fi kulli waqtin wahinin di antakunu mahiran wa antakunu tahfadun fi hadha sa'ah fi hadha lafdi al-mu'ayyan alladhi yata'allaku anis sa'ah. Jadi silahkan kalian berlatih di rumah ya untuk mengucapkan lafaz-lafaz as-sa'ah minas sa'ah al-wahidah hatta as-sa'ah as-saniyata asyarah sampai jam 12. Baiklah, sanakhtu ilal bayanil akhar. Kita akan melangkah ke penjelasan berikutnya, yaitu dalam meminta informasi tentang waktu, kita menggunakan kalimat kamisa'ah. Kalian tahu artinya apa kamisa'ah? Kamisa'ah artinya jam berapa atau pukul berapa. Oke, kita ikuti ya. Sa'kulu awalan wa antum saniyah. Antakulu jama'atan ba'di. Silahkan ucapkan setelah ustadzah mengucapkan. Sanab tadi kita mulai. Kamisa'ah, as-sa'atul wahidah. Kamisa'ah, as-sa'atul thaniyah. Kamisa'ah, as-sa'atul thalithah. Kamisa'ah, as-sa'atul rabi'ah. Kamisa'ah, as-sa'atul khamisah. Kamisa'ah, as-sa'atul sadisah. Jadi kalau kita menggunakan kalimat tanya kamisa'ah, kita menjawabnya langsung dengan kata jam itu sendiri, yaitu sesuai dengan keadaan kita, apakah jam 1, jam 2, jam 3. Jadi langsung menjawab dengan kata as-sa'ah. Kamisa'ah langsung jawabnya as-sa'atul wahidah. Kalau kita memang pada saat itu jam 1. Atau kamisa'ah jam berapa? Langsung jawabnya as-sa'atul khamisah. Ada jam 5. Jadi bisa dijawab langsung dengan kalimat as-sa'ah. Ya, baiklah, kita lanjutkan kembali. Nah, kemudian ada juga kalimat tanya untuk
meminta informasi tentang waktu, yaitu kalimat kam sa'atul an dengan ditambah kata al-an. Kalau kita bertanya jam berapa dengan menggunakan al-an, maka nanti jawabannya pun harus menggunakan al-an. Kalian tahu apa arti al-an? Iya, artinya adalah sekarang. Jadi kam sa'atul an berarti artinya jam berapa sekarang? Pasti jawabannya sekarang jam sekian misalkan, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Taib, hayya bina numarrin wa nudzarrib bi lafdiha. Kita latihan ya untuk melafalkannya. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'ah as-sabi'ah. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'atu as-saminah. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'ah at-tasi'ah. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'atul ashirah. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'atul hadiyata asyara. Kam sa'atul an? Al-an as-sa'atu tsaniyata asyara. Fahimtum hadzal bayan? Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari PowerPoint ini, dan kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara menggunakan kalimat tanya untuk meminta informasi tentang waktu. Kemudian bagaimana cara menjawabnya, ya, memberi informasinya tentang waktu. Ya, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, di sini dalam membahas as-sa'ah ada beberapa istilah yang berkaitan dengan waktu. Ya, di antaranya adalah kam sa'atul an yang tadi sudah Ustazah sampaikan, yang artinya jam berapa sekarang. Kemudian kata dakiko yang artinya menit, itu juga berkaitan dengan waktu. Kemudian ar-rubu' yang artinya seperempat atau 15 menit ya, seperempat jam atau 15 menit. Kemudian an-nisfu setengah jam atau 30 menit. Kemudian ada lagi istilah yang berkaitan dengan waktu yang lain, yaitu kata tamaman yang artinya tepat. Kemudian wa yang artinya lebih, illa artinya kurang, kemudian sobahan pagi, naharon siang, masaan sore, dan lailan. Nah, istilah-istilah ini kita bisa ikutkan dalam as-sa'ah tadi. Misalkan kata pagi ya, misalkan kata pagi sobahan. Jam 1, misalkan jangan jam 1, kalau pagi biasanya jam 7 ya. Jam 7 pagi. Berarti jam 7 apa? Iya, jam 7 adalah as-sa'atu sabi'ah. Tambah paginya sobahan. As-sa'atu sabi'ah sobahan. Kemudian mau kita masukkan kata naharon, nah, siang ya. Nah, kita tambahkan siang. Kalau siang biasanya jam 12 siang ya. Jam 12 apa? Iya, as-sa'atu tsaniyata asyarah. Tambah naharon. Jam 12 siang. Kemudian sore. Sore biasanya jam 3 ya, jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3-nya apa? Iya, as-sa'atu tsalisah masaan. Jam 3 sore. Kemudian jam 8 malam ya, as-sa'atu tsaminah lailan.
jam 8 malam. Oke. Kemudian dalam kata yang lainnya seperti tamaman, jam 1 tepat, jam 2 tepat, jam 3 tepat. Itu cukup dengan menambahkan kata tamaman. Misalkan as-sa'atul wahidah tamaman, jam 1 tepat. As-sa'atus tsaniyah tamaman, jam 2 tepat. As-sa'atus tsalisah tamaman, sampai seterusnya begitu. Mudah ya menggunakan waktu, ya. Kemudian gunanya wa itu apabila lebih, ada lebihnya. Misalkan jam 1 lebihnya berapa? Tadi 15 menit ar-rubu ya. Misalkan jam 1 lebih 15 menit. Berarti as-sa'atul wahidah, jam 1, wa lebih ya, war-rubu lebih 15 menit. Kalau lebih 30 menit bagaimana? Iya, pakai an-nisfu. As-sa'atul wahidah wan nisfu. Oke, good. Nah, sekarang kalau kita gunakan illa, kurang ya. Kalau kita jamnya kurang. Misalkan jam 3 kurang 1/4. Berarti jam 3 nya bagaimana? Iya, as-sa'atus tsalisah kurang illa 1/4 ruba'. Illa ruba'. Ya, kenapa jadi fathah? Karena ada harful istisna illa ya, illa ruba'. Kemudian as-sa'atul khamisah, jam 5 kurang 30 menit. Illan nisfa, berarti ya, illan nisfa kurang 30 menit. Mungkin kalian paham di sini ya. Sudah paham penjelasan di sini bagaimana menggunakan kata tamaman, sobahan, lailan, wa illa, dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan kepada tema yang lain ya, yaitu tentang al-qiraah. Ya, kita akan membaca teks yang berkaitan dengan jam. Ya. Alaikum antasma'u wa ba'dahu antum taqra'un. Istadatum. Okay. Sabdada. Sa'atul amal. Aqumu minan naum fi sa'ati rabi'ah wan niyas. Thumma usalli subha. Wa fi sa'ati sadisa wan nis atanawalul futur. Thumma adhabu ila al-madrasah fi sa'ati sabi'ah. Akhruju minal madrasah fi sa'ati thamina fi sa'ati thaniyata asyarah wan nis. Thumma usalli dhuhar. Atanawalul ghada fi sa'atil wahidah naharan. Wa fi sa'ati tsalisa wan nis usalli al-'asr. Wa fi sa'ati sadisati usalli al-maghrib. Wa usalli al-'isya fi sa'ati tsaminah illa nisf. Udzakiru ad-durus fi sa'ati tsaminati lailan. Wa anamu fi sa'ati tasi'ah lailan. Tayyib. Laqad sami'tum qiraati fa'alaikum an taqra'u. Oke, alaikum an taqra'u. Hawalai ishruna dakiko. Oke. Hawalai ishrina dakiko. Oke. Sana stamir ba'dal qira'ah hunaka al-as'ilah. Nah, hunaka al-as'ilah wa alaikum an tajibu hadhil as'ilah mutabiqan binnas. Ya. Jadi kalian silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan teks qiraah tadi. Setelah kalian latihan
membaca, bagaimana membaca teks. Kemudian kalian juga harus memahami dari teks tadi, ya. Atau Ustazah terjemahkan dahulu, ya. Terjemahkan dahulu teks yang tadi, yaitu sa'atul amal, artinya waktu beraktivitas. Aku minan naum fi sa'ati rabi'ah wan nis. Saya bangun tidur jam 4:30 menit. Ya. Summa usolli subha. Kemudian saya salat subuh. Wa fi sa'ati sadisa wan nis. Kemudian pada jam 6:30 menit atanawalul futur. Saya sarapan pagi. Summa adhabu ilal madrasah. Kemudian saya pergi ke sekolah fi sa'ati sabi'ah pada jam 7. Akhruju minal madrasah fi sa'ati saniyata asyarah. Saya keluar dari sekolah pada jam 12 wanis lebih 30 menit. Summa kemudian usolli zuhur. Saya salat zuhur. Atanawalul wada. Saya makan siang fi sa'atil wahidah naharan. Pada jam 1 siang. Fi sa'ati salisa wan nis usallil asar. Dan pada jam 3:30 menit saya sholat asar. Wa fi sa'ati sadisa, dan pada jam 6 usallil maghrib. Saya sholat maghrib. Wa usallil isya, dan saya sholat isya fi sa'ati thamina pada jam 8 illa nisfa, kurang 30 menit. Jadi jam 8 kurang 30 menit. Udzakiru durus, saya mengulang mempelajari pelajaran, saya menghafal pelajaran fi sa'ati saminati lailan, pada jam 8 malam. Wa anamu fi sa'ati tasi'ah lailan, dan saya tidur pada jam 9 malam. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan al-as'ilah. Jadi silahkan kalian menjawab pertanyaan 5 soal di bawah ini. Yaitu yang pertama adalah fi ayyi sa'ah taqumu minan naum? Fi ayyi sa'ah taqumu minan naum? Pada jam berapa kamu bangun tidur? Nah, sesuai teksnya jam berapa, ayo? Iya. Jadi kita menjawabnya yang tadinya taqumu menjadi akumu, ya. Akumu minan naumi fi sa'ati rabi'ah wan nis, ya. Kemudian fi ayyi sa'ah tusalli subah. Nah, kalian pada jam berapa sholat subuh? Pada jam 4:30 menit juga, ya. Fis usalli subha fi sa'ati rabi'ah wan nis. Oke. As-su'al salis. Soal yang ketiga. Fi ayyi sa'ah tatanawalul futur? Pada jam berapa? Yo, kamu makan. Atanawalul futur fi sa'ati sadisa wan nis, pada jam 6:30. Wa fi ayyi sa'ah tusallil isya? Pada jam berapa? Ayo salat isya. Jam 8 kurang 30 menit. Tusallil isya fi sa'ati thamina illa nisfa. Kemudian yang nomor 5-nya fi ayyi sa'ah
tudzakirud durus? Pada jam berapa kalian belajar, menghafal pelajaran, mengulang, mengingat kembali pelajaran? Yaitu pada jam 8 malam sesuai teks ya. Jadi menjawabnya udzakirud durus fis sa'ati tsaminati lailan. Fahimtum? Ya, insyaallah ya. Kita lanjutkan kembali kepada percakapan al-hiwar. Nah, dalam percakapan ini diharapkan siswa-siswi bisa mendemonstrasikan, bisa mengaplikasikan percakapan ini di depan kelas ya. Kita coba untuk bercakap-cakap, bermuhadasah, bermuhawarah dalam hiwar berikut ini. Dua orang ya yang berbicara antara Hamid dan Fauzi. Hamid berbicara dengan Fauzi tentang as-sa'ah. Ya, kita mulai ya. Sanab tadi, sabahal khair ya Hamid, sabahan nur ya Fauzi. Kam sa'ah? Al-an as-sa'atu as-sabi'ah. Tayyib, nadhhabu al-an. Hayya nadhhabu ila al-madrasah. Fi ayyi sa'ah tusalli subha ya Hamid? Usalli subha fi sa'ati rabi'ah wan-nis. Kita lanjutkan. Wa fi ayyi sa'ah tatanawal al-futur? Atanawal al-futur fi sa'ati as-sadisa war-rubu'. Wa fi ayyi sa'ah tadhhabu ila al-madrasah? Adhhabu ila al-madrasah fi sa'ati as-sadisati wan-nisf. Mata tudzakiru durus? Tudzakiru durus fi sa'ati as-saminati lailan. Mudah-mudahan kalian bisa ya mengulang kembali percakapan tadi. Kita terjemahkan ya al-hiwar yang tadi. Ya. Kita artikan. Sabahal khair ya Hamid. Artinya selamat pagi wahai Hamid. Sabahan nur ya Fauzi. Artinya selamat pagi juga ya Fauzi. Wahai Fauzi. Kamis sa'ah? Jam berapa? Al-an as-sa'ah as-sabi'ah. Oh, sekarang jam 7. Tayyib. Nadhabu ilal madrasah. Tayyib, nadhabul an. Baiklah, kita pergi sekarang. Hayya nadhabu ilal madrasah. Mari kita berangkat ke sekolah. Fi ayyi sa'atin tusalli subha ya Hamid? Pada jam berapa kamu sholat subuh wahai Hamid? Usalli subha fi sa'ati rabi'ah wan nis. Saya sholat subuh pada jam 4:30. Wa fi ayyi sa'ah tatanawalu futur? Pada jam berapa kamu sarapan pagi? Atanawalul futur fi sa'ati sadisa war-rubu'. Saya sarapan pagi pada jam 6:15. Wa fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasah? Dan pada jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Adhabu ilal madrasah fi sa'ati sadisati wan nis. Oh, saya berangkat ke sekolah pada jam 6:30. Mata tudzakiru durus? Kapan kamu mengingat pelajaran? Udzakiru durus fi sa'ati tsaminati lailan. Saya mengulang pelajaran pada jam 8 malam. Ya, mungkin sekian percakapan. Hendaknya kalian mendemonstrasikan percakapan ini, melatih berinteraksi dengan menggunakan bahasa Arab.
dengan menggunakan al-muhawarah wal muhadasa bil lughatil arabiyyah. Oke. Nah, setelah kita bermuhawarah, setelah kita bermuhadasa dengan hiwar tadi, maka kita perlu mengingat kembali kosakata yang tadi, yaitu yang pertama sa'atu, jam, yang kedua an-nisfu, setengah jam atau 30 menit, al-an, sekarang, anamu, aku tidur, akumu, aku bangun, yaknusu, menyapu, kemudian yal'abu, bermain, naharun, siang, al-bait, rumah. Kemudian di sini juga kita tahu bahwa salah satu pembelajaran tujuan atau capaian pembelajaran as-sahih ini adalah siswa dapat menganalisis pola kalimat yang berstruktur fi'il mudhari. Nah, makanya kita akan cari contoh-contoh dari fi'il mudhari. Ya, apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah kata kerja. Fi'il, kata kerja. Mudhari adalah yang pekerjaannya itu sedang berlangsung atau akan dilakukan. Yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Yang sudah yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Jadi di sini ada kata yaktubu. Yaktubu artinya sedang menulis. Yaqra'u, yaqra'u, sedang membaca. Nah, ini adalah untuk dhamir huwa. Kemudian yadkhulu, dia sedang masuk. Yakhruju, dia sedang keluar. Kemudian fi'il mudhari juga kita harus tahu bahwa fi'il itu harus sesuai dengan dhamir atau fa'il, ya, dhamir yang sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya, jadi harus sesuai baik muzakarnya atau jamaknya, baik jenisnya atau jumlahnya. Jadi harus sesuai dengan subjeknya atau predikat atau pelakunya. Ya, misalkan di sini nahnu, maka fi'il mudhari'nya nadhhabu, menggunakan nun di depannya. Jadi salah satu ciri fi'il mudhari' adalah bahwa ada salah satu huruf mudhara'ah. Ada berapa harful mudhara'ah? Harful mudhara'ah itu ada 4, ya, yang terkumpul dalam kalimat ana itu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, di sini nun yaitu untuk dhamir nahnu, ya. Nahnu nadhhabu. Kalau huwa yadhhabu. Kalau anta tadhhabu. Kalau ana adhhabu. Jadi sesuai, semuanya sesuai. Maka di sini contoh-contohnya pasti sesuai. Nih, ya, karena domirnya adalah nahnu, kami, maka contoh katanya adalah nadhhabu, naktubu, ya, naktubu, najlisu, kabu. Pokoknya narkabu. Pokoknya kalau nahnu menggunakan harfu mudhara'nya nun, ya. Contoh dalam kalimatnya adalah nahnu nadhhabu ilal madrasah, nahnu naktubu al-wajib al-manzili. Kemudian bagaimana kalau domirnya huma, ya, huma itu adalah untuk 2 orang, maka dengan ditambah alif dan nun, maka huruf mudhara'ahnya yang di depannya itu huruf ya, ya, huruf ya. Maka yarkabani, yang tadinya yarkabu, narkabu, kalau untuk huma jadi yarkabani, yajlisani. Misalkan dalam jumlahnya kalimat Usman wa Ali yarkabani daraja, huma yajlisani alal kursi. Kita lanjutkan lagi. Kemudian
untuk domir hum mereka ya, maka di selain harfu mudharah yang di depan dia ditambah juga waw dan nun di belakang ya. Contohnya yazhabuna ya, yazhabuna, yajtami'una. Maka kalau dalam contoh kalimatnya adalah at-talamidu yadhabuna ilal maqsam. Karena at-talamidu itu jamak 3 atau lebih ya, maka hum domirnya yadhabuna menggunakan harfu mudhara'nya ada ya ditambah waw nun di belakang yadhabuna. Kemudian yajtami'una, hum yajtami'una fil hadid, mereka berkumpul di taman. Kemudian untuk domir antum, kalau antum harfu mudhara'nya menggunakan tak ya, menggunakan tak, tapi di belakangnya ditambah waw dan nun karena lebih dari 3 orang, 3 atau lebih ya. Maka contoh katanya adalah tatakallamuna, tahtamuna. Maka dalam contoh kalimat misalkan antum tatakallamuna an ijazatikum, antum tahtamuna bidurusikum. Nah, jadi dari contoh-contoh at-tarakib ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dari materi as-sa'ah tentang pola kalimat yang berstruktur fi'il mudhari. Kemudian contoh-contoh lain dari fi'il mudhari adalah yarkabu, yajtami'u, nahtamu ya, nas'alu, nafhamu. Kalau yarkabu untuk huwa, yajtami'u juga untuk huwa, nahtamu untuk nahnu ya, nas'alu juga nahnu, nafhamu juga untuk nahnu. Nanti kita akan latihan untuk setiap domir dari domir huwa sampai ana ya. Kemudian kata lain juga yadkhulu, yashtari, yaktubu, itu semua adalah fi'il mudhari. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan tarakib pola kalimat yang berstruktur fi'il amar. Yang pertama mungkin kita perlu memahami dulu apa itu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja perintah. Fi'il amar bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah ya. Contohnya ya Muhammad iftahil kitab. Hai Muhammad, buka pintu. Buka buku, maaf. Ya Muhammad iftahil kitab. Ya Muhammad, bukalah bukumu maksudnya. Tapi di sini diganti dengan alif lam, berarti jelas ya, sudah ketahuan bahwa bukunya adalah buku milikmu. Ya Muhammad iftahil kitab. Wahai Muhammad, bukalah buku. Ya Umar imsahis sabura. Wahai Umar, hapuslah papan tulis itu. Karena ada alif lam masih sudah ketahuan papan tulisnya. Ya Umar imsahis sabura. Wahai Umar, hapuslah papan tulis. Ya Fatimah, taqaddami huna. Hai Fatimah, sini maju. Majulah ke sini ya. Ayuhat talamid istami'u ila qiraati. Wahai murid-murid, simaklah bacaan-bacaannya. Itulah contoh-contoh dari fi'il amar atau kata kerja untuk memerintah atau kata kerja untuk memerintahkan seseorang atau berapa orang untuk melakukan sesuatu. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini supaya kita ada gambaran ya, bagaimana fi'il amar untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Kalau anta ya, misalkan menghapus cukup dengan kata imsah. Tapi kalau antuma harus ditambah dengan alif di belakangnya. Antuma itu berarti 2 orang ya, kalian berdua. Kalau anta kamu, kalau antuma kalian berdua ya. Imsah. Kalau antum karena banyak jadi imsahu. Kalau anti imsahi. Anti itu kamu untuk 1 orang
perempuan. Antuma imsaha, antunna kalian, tapi kaliannya perempuan. Imsahna. Ini mungkin menjadi kunci bagi kata-kata kosakata yang lainnya. Misalkan kan ini baru menghapuslah, atau kita mau kata tulis ya, kata tulislah. Tulislah berarti kata tulis dari kata bayak tubuh berarti uktub ya, untuk anta uktub, untuk antuma uktuba, untuk antum uktubu, untuk anti uktubi, untuk antuma uktuba, untuk antuna berarti uktubna. Atau misalkan idrib pukullah ya, idrib pukullah untuk anta ya, tapi untuk antuma idribah, untuk antum idribu, untuk anti idribi, untuk antuma idriba, untuk antuna idribna. Jadi kalian bisa memahami bagaimana perbedaan dari setiap fiil amar itu disesuaikan dengan domir orang yang kita mintakan untuk melakukan sesuatu, atau objek yang kita suruh. Mungkin sampai sini kalian sudah paham. Semoga penjelasan ini bisa mewakili semua materi yang disampaikan tentang as-sa'ah ini. Mungkin untuk mufradatnya bisa kalian lengkapi di buku bahasa Arab, Ayo Belajar Bahasa. Di buku Ayo Belajar Bahasa Arab tahun 2019 terbitan Erlangga ya. Kemudian mudah-mudahan penjelasan tadi sudah mencukupi ya, dan Ustazah harapkan kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan tadi dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Iktafaituhunna awalan kalami wa bayani, wa in wajadtu minni al khata'at awil quladat fa'tubu minkum al-af. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.